Halo semuanya, ketemu lagi. Guys, kali ini gue mau bahas sepatu Nike. Cuma ini gue belinya di SneakerDev. Jadi akun Instagramnya namanya ini SneakerDev. Sebenarnya yang banyak request adalah sering ditanya nih, akun SneakerDev itu jualannya asli apa enggak? Jawabannya adalah asli. Nah, kebetulan mereka punya artikel Nike Joyride yang gue sendiri juga penasaran. Harganya miring banget. Yang tadinya 2 jutaan, ini gue beli 1599 alias 1,6 juta. Jadi pas dateng tuh ini udah gue buka ya. Tuh udah gue potong juga pakai cutter, terus dibungkus lagi sama dus coklatnya. Ini ada maksud gue profesional. Karena dusnya aja udah sampai di print SneakerDev. Your supply is here, around your money. Kayak gini-gini. Ya. Udah bagus sih menurut gua. Barangnya juga kayak ini nih, asli Nike Indonesia. Tuh ada tulisannya PT Nike Indonesia. Sama yang bikin seneng adalah gimmick-gimmick tambahan lucu dari si SneakerDev-nya. Kayak gini nih, ada dapat tali buat lanyard atau buat apa, tag lah. Yang kalau buat gue pribadi, gue nggak tahu ini kepakainya buat pas lagi apa. Terus dapat juga ini sneaker bag zipper gitu, plastiknya. Jadi kalau misalkan belum punya tempat atau belum punya lemari kayak gini ataupun box kayak gini, teman-teman bisa naruh sepatunya di dalam plastik kayak gini guys. Jadi biar nggak kena langsung udara. Terus ada juga nih kertas roti sama nih stiker SneakerDev sama biji nih. Sembunyikan sneakermu sebelum istrimu tahu. Lucu sih stikernya. Udah gimmick-gimmicknya kayak gitu ya, dapat 2 stiker, dapat kalung kayak ini, sneaker bag, zipper. Udah dapat 4 kayak gitu ya, lumayan. Nih sepatunya adalah kayak gini guys bentukannya. Nike Joyride. Nah, yang bikin penasaran adalah ya ini, karena di bagian outsole-nya nih kita dikasih kayak teknologi cushion gitu ya, ada airnya juga sih, ada udara di dalamnya. Sama nih ada yang bulat-bulat kecil ini, kalau teman-teman tahu tuh si Nike nyebutnya ini cushion beads. Nah, cuma kalau teman-teman lebih awam ini tuh kayak gini, kalau misalkan teman-teman nyari di Tokopedia, searching aja beanbag sofa. Pasti tahu deh, kalau sofa yang kayak gitu tuh yang isinya tuh biasanya busa yang bulat-bulat kecil-kecil gitu tuh, di sofa-sofa yang lemes banget kalau didudukin ambles aja gitu badan kita, tapi ya tetap aja enak. Dan sebenarnya Nike Joyride itu kalau gua cek di websitenya Nike itu ada 2 tipe. Yang pertama itu adalah Nike Joyride Running, sama yang satu lagi adalah Nike Joyride Lifestyle. Nah, yang gue beli ini adalah yang Lifestyle karena ini tipenya adalah Nike Joyride CC, gue masih nggak tahu kepanjangannya apa. Tapi kalau yang Nike Joyride Running itu untuk materialnya atasnya adalah si Flyknit-nya Nike. Sedangkan kalau yang ini, yang Lifestyle-nya atau yang tipe CC-nya, materialnya kebanyakan adalah mesh nih di bagian upper-nya. Dia cuma mainin 2 material doang sih kalau gue perhatiin ya, mesh-nya sama kulit sintetis aja nih. Jadi teman-teman kalau ngelihat nih yang pair sebelah kanan dulu deh, bagian luarnya nih, ngelihat warna biru dongker kayak gini, ini adalah kulit sintetis. Terus yang ini biru tuanya adalah sintetis juga. Ini yang biru muda di bagian yang nyangkutin eyelidnya juga ini adalah kulit sintetis. Ininya mesh. Terus juga ini di bagian depan ada warna biru tuanya juga, ini adalah kulit sintetis. Terus ini masuk ke bagian dalamnya. Ini juga yang warna agak-agak menghitam, tapi ini aslinya juga biru, tuanya tuh tua banget. Yang berfungsi sebagai eyelid ini juga bahannya adalah kulit sintetis. Terus balik lagi ke sini juga kulit sintetis semua sih. Sampai ke bagian pull tab-nya juga ini buat ngegampangin masuk kaki, buat ngebantu gitu ya. Ini juga materialnya kulit sintetis. Terus di bagian heels, ini yang hitam ada bolong-bolongnya, ini kain sih, bukan kulit. Terus tambahan lagi nih yang warna kuning di tengah-tengah ada stripe si Nike-nya hitam kayak gini. Kalau ini adalah karet. Sama yang di dalamnya juga nih yang warna biru muda sama Nike hitamnya ini stripe-nya adalah karet juga. Untuk midsole-nya ini kebagi 2 ya. Yang pertama ini yang warna putih, teman-teman bisa lihat ini adalah foam materialnya. Terus di bagian outsole-nya ada langsung nih yang warna hitam ini adalah karet biasa. Jadi agak keras juga biar awet sih, nggak gampang aus gitu, nggak gampang habis. Ya fungsinya juga selain lebih keset tuh, ini juga ngejaga biar nggak cepat habis foamnya. Jadi biar nggak langsung kena foam gitu loh ya, aspalnya.
Nah, terus yang bagian bawahnya ini outsole-nya bentukannya IC, jadi sengaja biar kelihatan si bubble-bubble atau bola-bolanya kayak gini ya. Ada logo Swoosh-nya si Nike kayak gini di bagian tengah, terus di bagian bawahnya nih yang ada kayak huruf U ini ada bacaannya Nike Joyride. Dan ini yang kecil ada New. Oh, jadi ini adalah teknologi barunya ditunjukin banget sih, New Nike Joyride. Oke. Gua belinya yang warna biru navy ini karena yang ini lebih cowok. Kalau mau barengan sama yang versi ceweknya, jadi bisa sepasang gitu ya. Ada yang warnanya putih, terus kuning, terus warna ada aksen warna pinknya gitu, lucu sih. Kalau misalkan temen-temen belinya tuh sepasang gitu. Nah, jadi kalau Nike Joyride yang ini lebih diperuntukannya tuh untuk jalan-jalan biasa, jalan-jalan nge-mall, indoor ataupun outdoor sedikit gitu ya. Dipakai kuliah juga ya. Kalau PD ya monggo. Ini kalau buat dipakai jalan ke mall ya emang fungsinya kayak gini dan bisa dipakai juga buat lari. Jadi fungsinya tuh kayak gini guys. Kalau sepatu Nike Joyride yang running itu fungsi utamanya adalah sepatu lari yang bisa dipakai buat jalan. Tapi kalau Nike Joyride yang lifestyle ini sejatinya adalah sepatu jalan yang bisa dipakai buat lari. Cuma tetap aja lari-larinya ini buat lari nyantai, bukan lari kenceng gitu ya. Lari buat CFD-an, terus buat nge-gym juga ini enak karena ini sepatu enteng. Ngomong-ngomong soal enteng, enak biar kita timbang juga. Ini ada timbangan. Yang sebelah kanan ini beratnya 317. Lah, kok rada berat 317 gram ya. Yang sebelah kiri 322. Oke, average 320-an berarti. Kalau ditanya lebih enteng mana sama Ultra Boost? Ini Ultra Boost 300. Kalau Ultra Boost 300 gram. Ini 320. Ya udahlah, cuma beda 20 gram, nggak begitu signifikan banget ya. Kalau sepatu jalan yang bisa buat dipakai lari, Adidas 4D 400. Buset, berat amat ya ternyata. 400-an. Mana lagi ya yang sepatu lifestyle yang bisa dipakai lari kalau Adidas? Ini gue lagi nyari kompetitornya. Ini adalah Adidas Lexcon 334. Oke, jadi Joyride ini bisa bersanding sama Lexcon. Ya intinya gitulah. Dan ini sepatu juga udah gue cobain jalan di kantor doang. Maksudnya ini belum gue pakai lari sih. Emang sejatinya nih gue beli biar bisa dipakai buat jalan aja. Kalau sepatu lari gue tetap masih setia sama Adidas, baik itu Pure Boost ataupun Ultra Boost. Nah, gue bisa cerita sepatu ini pas dipakai itu enak. Insole-nya ini kalau teman-teman lihat nih juga, tadi gue juga lupa bilangnya. Insole-nya itu kayak ada bantalan di bagian tengah-tengahnya. Ini dikasih insole warna kuning, dilapis lagi sama kain. Ada tulisan Joyride-nya kayak gini. Terus, wah kebiasaan lupa lagi gue. Nih bagian lidahnya. Nih bagian lidahnya ini tuh kita dikasih mesh juga. Mungkin kalau di bagian depannya nggak kelihatan meshnya ya, karena ini ya kayak kain biasa. Tapi kalau teman-teman lihatnya dari dalam, bagian dalam lidahnya tuh kelihatan bolong-bolong. Nah ini dia tuh kayak nambahin mesh di dalam lidahnya, jadi empuk. Yaudahlah, berarti langsung masuk pada saat gue pakai tali sepatunya. Ini di kaki gue sebenarnya biasa aja ya. Jadi pada saat gue ngiket tali sepatunya itu ya udah kencengnya ya di bagian talinya aja. Tapi bagian ujung jari kaki kita tuh nggak dicengkram sama kayak kalau kita pakai Flyknit ataupun pakai Primeknit-nya si Adidas sih. Beda ya karena ini kan bahannya juga mesh. Terus kalau dipakainya ya enak-enak aja, enteng-enteng aja, sama ini tuh nambah tinggi sedikit guys. Jadi di bagian tumit nih dia emang tebel, emang kelihatan tebel dan pas dipakai emang tebel. Ya pokoknya tebel lah. Jadi nambah pede aja, nambah tinggi sedikit ya. Terus kalau minusnya, gue bisa ngelihat ini nih, natural jari kaki kita nekuk kayak gini kan. Nih, teman-teman bisa lihat ini yang foamnya, lihat nih, tuh langsung ngebekas guys. Menurut gue kalau pemakaian lama, kalau emang sering banget dipakai, paling ini duluan yang habis gitu. Kalau soal lem-leman ini juga bagus lah, nggak bleber, aman. Buat sepatu jalan seharga 1,6 juta menurut gua kalau feels-nya sih sama-sama aja ya. 1,6 juta itu banyak ininya, banyak substitusinya. Terserah teman-teman mau Nike ataupun mau Adidas. Ya terserah, Ultra Boost juga cocok, Pure Boost juga cocok, Nike Joyride kalau misalkan udah punya atau udah ngerasain Adidas, pengen nyobainin Nike, ini ya boleh dibeli gitu. Dan ya udah, menurut gua ininya sih emang nih
Gini, kalau yang jadi jualan utamanya kan adalah busa ininya nih, teknologi ya busa-busa kecilnya ini ya. Kok kaki gua ngerasanya kagak ngaruh sih. Maksudnya nyobain Pure Boost ataupun nyobain sepatu lain, Nike yang lain, Nike running yang lain juga pernah, yang materialnya tuh foam doang. Jadi sampai ke bagian outsole-nya tuh ya pokoknya tengah-tengah midsole-nya ini foam semua. Bawahnya cuma dilapis kayak bagian depan sini, dilapis karet doang. Ya rasanya sama-sama aja, ya enak-enak aja gitu loh, nggak ada signifikan gimana gitu. Ya anggap aja lah kalau buat gue pribadi ada gimmick kayak gini tuh jadi kayak bikin penampilannya beda aja gitu. Cuma kalau dirasain di kaki ya sama-sama aja sih gitu guys. Apa mungkin kaki gue yang nggak bisa ngerasain teknologinya? Yang penting rasa penasaran gue udah terbayar. Gue udah nyobain Nike Joyride kayak gini dan ya udah itu dah. Pakai kali sampai kapan, atau si Eri mau pakai nanti. Ini gue tinggal aja di kantor, ntar siapa yang mau make, monggo dah. Yaudah guys, paling segini aja video kita kali ini, ditutup sama outfitnya biar teman-teman lihat, kebayang juga kalau beli Nike Joyride kayak gimana pas dipakai gitu ya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan, siapa tahu nambah pahala. Gua dan Eri pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers. Iya, Ri, ini sepatu mahal kagak dapat cemilan elu. Apa udah diambil kali ini sama Sneaker Dep, udah dicemilin ya?